RRI Bersatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar dimanapun Anda berada, Anda masih bersama kami di 98,3 MHz Pro 1 RRI Tanjung Pinang, Kanal Inspirasi. Nah, pendengar, untuk hari ini kita berbicara tentang peran KPKNL dalam perekonomian regional. Nah, ini dalam acara Sebaiknya Anda Tahu ya. Dan alhamdulillah tentunya kita ingin tahu ya apa itu KPKNL dan peran fungsinya, kapan dibentuknya. Nah, ini kita sudah menghadirkan narasumber yang insya Allah ya akan memberikan pencerahan ya kepada masyarakat Provinsi Kepulauan Riau. Nah, pendengar, langsung saja ya kami akan memperkenalkan narasumber kita untuk hari ini yang sudah hadir di Studio Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Ada Kepala KPKNL Batam, Bapak Anton Listianto. Assalamualaikum, selamat pagi Bapak. Waalaikumsalam, selamat pagi. Ya, gimana kabarnya hari ini? Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah. Jadi jauh-jauh dari Batam nih Pak ya? Khusus ya, alhamdulillah. Iya, baik, terima kasih Pak Anton. Kemudian juga ada bidang pengelolaan kekayaan negara, Bapak Andi Susanto. Assalamualaikum Pak Andi. Waalaikumsalam. Iya, Selamat pagi Mbak Pak Andi sudah Pak Andi sudah ini ya, dari Tanjung Pinang atau dari Batam Pak Bapak? Dari Batam juga. Dari Batam, ini semuanya dari Batam ya Pak ya? Alhamdulillah ya. Baik, kemudian saya perkenalkan juga narasumber kita bidang pengurusan piutang negara, Bapak Lutfi Aziz. Assalamualaikum Pak Lutfi. Waalaikumsalam, selamat pagi Pak. Iya. Kemudian juga ada bidang penilaian kekayaan negara, Bapak Andika Presley. Assalamualaikum Pak Andika. Iya, baik, terima kasih Pak Andika ya. Keren nama Bapak Andika Presley ya. Kayak nama artis pula ya. Baik, nah pendengar dimanapun Anda berada, nanti Anda juga bisa berinteraksi ya bersama kami di line telepon 077127100 dan juga Anda bisa berinteraksi di 4449050. Nah, untuk pengenalan yang pertama ini kita perlu tahu nih ya Pak ya, juga memberikan pencerahan kepada masyarakat kita. Apa itu KPKNL? Fungsinya seperti apa, kapan dibentuknya, ini mungkin ini tugas Bapak nih untuk menjelaskan. Silakan Pak. Baik, terima kasih Mbak. Kami KPKNL Batam ya merupakan unit vertikal ya di bawah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan. Singkatannya atau kepanjangan dari KPKNL adalah Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang. Nah, wilayah kerja kami adalah mencakup satu wilayah kerja Provinsi Kepulauan Riau. Iya. Ya, walaupun tempat kedudukan kami ada di Batam, tapi cakupan wilayah kerja kami adalah satu Provinsi Riau. Dan awalnya kehadiran KPKNL di Kepri ini diawali pertama dibentuknya KP2LN namanya, Kantor Pelayanan Pengurusan Piutang KP2LN Pengurusan Piutang dan Lelang Negara. Jadi tahun 2002 itu. Kemudian seiring dengan adanya reorganisasi Kementerian Keuangan tahun 2006, maka Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara ditransformasikan, berubah nama menjadi Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Nah, demikian juga unit-unit vertikal di bawahnya. Ya, termasuk yang tadi disebut KP2LN tadi berubah nama menjadi KPKNL atau Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang. Nah, berubah nama menjadi KPKNL itu sendiri mulai tahun 2006 gitu ya. Nah, tugasnya diperluas. Kalau pertama tadi kan hanya mengurusi piutang dan lelang saja. Sekarang ditambah tugas yang terkait dengan pengelolaan kekayaan negara. Termasuk di dalamnya penilaian kekayaan negara begitu. Dan tadi disebutkan ada di sini juga hadir Pak Andi selaku Kepala Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara yang membidangi tugas-tugas pengelolaan kekayaan negara, dan juga Pak Lutfi Aziz Kepala Seksi Piutang Negara yang membidangi pengurusan piutang negara, serta ada ini Pak Andika Presley ini, karena mungkin orang tuanya fans ke Elvis Presley. Beliau adalah fungsional penilai pemerintah yang untuk melaksanakan tugas penilaian kekayaan negara. Itulah cakupan tugas kami gitu.
Jadi kalau dilihat di sini memang peran dari KPKNL ini berkaitan yang tentunya kekayaan negara, lelang, ini sudah cukup luas ya Pak ya. Sangat luas. Sangat luas sekali. Iya, Tapi sangat mungkin luas. masyarakat juga belum tahu nih sebenarnya ya Pak ya, sejauh mana peran yang dilakukan, prosedurnya seperti apa, kemudian kekayaan negara itu apa gitu ya Pak ya. Terus pengurusan piutang negara itu apa yang termasuk bisa jadi utang negara gitu ya. Manusia juga punya utang, negara juga punya utang ternyata ya. Terus penilaiannya juga seperti itu. Nah ini Pak, kalau kita lihat nih Pak ya, kekayaan negara itu termasuk apa nih Pak? Tanah, bangunan, semuanya atau gimana nih? Ya, terima kasih. Jadi yang menjadi cakupan dari kekayaan negara itu memang luas ya. Sebagaimana kalau di dalam konteks neraca ya, laporan keuangan itu yang sisi aset ya atau kekayaan itu ada apa namanya, kas, tara kas ya, ada aset tetap. Nah Aset ini yang tetap, disebut ya. aset tetap itulah yang kita pahami sebagai, kalau di konteks kekayaan negara adalah barang milik negara. Nah kemudian tadi bukan utang Mbak, tapi piutang. Piutang ya. Jadi justru negara ini yang punya piutang gitu ya, punya hak tagih gitu. Hak tagih ya. Nah kemudian dua fungsi ini disupport dengan adanya tadi penilaian dan lelang gitu ya. Nah cakupannya sangat luas. Di Kepris ini kita meliputi atau melayani adanya 308 satuan kerja pemerintah dan juga ada 40 satuan kerja koordinator wilayah. Jadi kalau yang 40 itu kanwil begitu ya, termasuk ya. Polda gitu ya. Apa namanya, kanwil Kementerian Hukum dan HAM, Polda gitu. Nah kemudian kalau yang satuan kerja ya unit di bawahnya lagi, misalnya kalau di bawah Polda kan ada Polres, kalau di bawah kanwil tadi Kementerian Hukum dan HAM misalnya ada imigrasi, ada lapas, itu masuk satuan kerja kategorinya. Total jadinya ada 348. Nah setiap 5 tahun sekali kurang lebih kita melakukan revaluasi terhadap aset ya atau nilai dari barang milik negara itu, dan dari hasil revaluasi terakhir yang kami telah selesaikan di tahun 2020 lalu itu bisa diungkapkan bahwa total nilai aset di Kepris ini, total BMN mencapai 94,9 triliun, mencakup 811.866 NUP atau nomor urut pendaftaran. Jadi 811.866 objek lah begitu kira-kira, yang terdiri dari tanah dan bangunan, kemudian jalan irigasi dan jaringan, serta peralatan mesin dan kendaraan. Itu totalnya mencapai 94,9 ya triliun ya. Nanti mungkin bisa dieksplor oleh Pak Andi ya yang membidangi pengelolaan kekayaan negara. Kemudian yang terkait tadi piutang ya, tadi bukan utang, bukannya negara yang punya utang nih, tapi negara punya piutang. Piutang, jadi penagihan ya. Iya, satuan kerja pemerintah pasti ada memiliki piutang dalam operasionalisasinya. Itu bentuknya seperti apa nih Pak? Biar masyarakat paham. Ya, macam-macam, walaupun nanti dieksplor oleh Pak Lutfi Aziz ya. Misal rumah sakit ya, adalah pasiennya yang mungkin satu dan lain hal tidak membayar gitu ya, sehingga si rumah sakit itu punya piutang kan gitu kepada masyarakat. Atau mungkin bisa juga dari imigrasi gitu ya, Pak Aziz ya, nanti dieksplor lagi, itu juga punya piutang yang terkait dengan keimigrasian gitu. Kemudian dari Kominfo ya, terkait dengan frekuensi mungkin ya, termasuk ini juga ada kan PNBP-nya yang harus dibayarkan ke Kominfo ya. Nah, itu ternyata ada tunggakan-tunggakan. Nah, itu menjadi piutang negara yang dilakukan pengurusannya oleh KPKNL. Gitu. Nah, kalau dari sisi penilaian ini banyak sekali, termasuk RRI sini juga punya aset. Punya ada datanya semua berarti ya Pak ya. Ada tanah dan bangunan. Nah, itu harus dilakukan pencatatan ya kan di dalam laporan keuangannya. Nah, untuk pencatatan itu butuh nilai. Nilai ini ya disupport oleh teman-teman penilai tadi. Jadi gitu. satu dinas instansi itu ini sudah ada nih angkanya, nilainya berapa, semuanya ada harus ya. berdasarkan hasil dari
survei penilaian. Itu dilakukan 5 tahun sekali gitu ya? Untuk revaluasinya. Oh, revaluasi. Tapi kalau untuk pencatatan aset kan tiap tahun. Tiap tahun ya, tetap ya. Nah, di penghujung adalah apabila akan dilakukan penghapusan terhadap aset-aset milik instansi itu, maka dilakukanlah penghapusan melalui pelaksanaan lelang, eksekusi lelang. Nah, kami pun memiliki lini tugas pelayanan lelang juga yang melayani pelaksanaan penghapusan atas aset-aset tadi. Maupun juga dia juga melayani perbankan. Kalau misalnya ada barang jaminannya yang disita kemudian akan dieksekusi lelang, ya itu menjadi salah satu layanan dari KPKN juga lelang itu. Jadi tidak semena-mena dari pihak bank begitu ya Pak ya? Jadi ya, tugas dari KPKNL jadi. Bank kalau melakukan pelelangan pasti melalui lelang yang dilaksanakan oleh KPKNL karena sifatnya eksekusi ya. Jadi kalau misalnya barang yang dilelang itu sekecil apapun Pak harus tercatat dari dilaksanakan KPKN. oleh KPKN, manakala itu merupakan eksekusi, lelang eksekusi. Jadi lelang ada nanti banyak jenisnya, ada yang eksekusi dan non eksekusi. Kalau yang lelang dari aset negara tadi atau barang milik negara yang konteksnya tadi misalnya penghapusan, itu bukan lelang eksekusi. Oh gitu. Ya, itu lelang BMN, non eksekusi. Jadi tidak KPKNL. KPKNL juga, KPKNL. Karena khusus yang BMN, jadi lelang non eksekusi kan ada yang terhadap BMN tadi, barang milik negara, dan di luar BMN ya. Nah, kalau di luar BMN misalnya misalnya lelang sukarela lah gitu ya. Mbaknya punya rumah mau dijual melalui lelang bisa saja, tapi itu tidak wajib ke KPKNL kalau itu. Itu bisa melalui balai lelang swasta ya, atau pejabat lelang kelas 2 istilahnya di kami. Nah, kalau yang tadi terkait lelang barang milik negara dan lelang barang jaminan ya, itu melalui KPKNL. Iya, gitu. Baik, prosedurnya itu harus jelas ya Pak ya. Jadi negara ini punya punya kaki tangannya lah KPKNL gitu ya semuanya. Salah satu unit Kementerian Keuangan yang tentunya berperan untuk melakukan tugasnya ya dengan prosedur yang sudah ditetapkan berarti ya Pak ya. Betul. Itu. Baik, saya ke Pak Andi Susanto, bidang pengelolaan kekayaan negara. Nah, sejauh ini apa saja yang dilakukan oleh KPKNL ya dalam pengelolaan kekayaan negara ini? Baik, terima kasih Mbak Rima. Tadi sudah sekilas ya disinggung sama Pak Anton bahwa kekayaan negara dalam hal ini yang dikelola atau dilaksanakan oleh KPKNL Batam adalah barang milik negara. Jadi KPKNL melaksanakan tugas dan fungsi atas pengelolaan barang milik negara yang digunakan atau dalam penguasaan semua instansi, kementerian, lembaga vertikal di wilayah Provinsi Kepulauan Riau. Tadi juga sekilas sudah disampaikan bahwa nilai barang milik negara di wilayah Provinsi Kepri ini total 94,9 triliun. Ini kita kelompokkan menjadi 4 kelompok besar. Yang pertama adalah tanah. Ini mempunyai proporsi yang paling besar ya, 49,2 triliun. Kemudian bangunan itu 13,8 triliun. Kemudian juga ada jaringan, irigasi, jalan dan sebagainya. Ini kelompok bangunan lain-lain ini ada 13 triliun juga. Kemudian yang kelompok keempat itu peralatan dan mesin termasuk kendaraan, barang-barang lain yang barang bergerak seperti itu istilahnya, ini 18,8 triliun. Nah, ini berada di bawah 348 unit vertikal atau kantor instansi pemerintah. Ini KPKNL Batam dalam hal ini selaku pengelola di unit Kementerian Keuangan, sedangkan unit vertikal yang memiliki atau yang menggunakan barang milik negara tadi adalah selaku pengguna barang. Semua instansi atau pengguna barang dalam hal mulai dari menggunakan barangnya, barang ini dibeli atau diperoleh tahun berapa, kemudian mulai digunakan untuk penyelenggaraan operasional kantornya, pemerintahan itu. Ada datanya semua ya Pak ya? Ada datanya, ada aplikasi berbasis data BIS gitu ya Mbak Rima ya, untuk supaya mudah dipahami bahwa
seluruh BUMN itu kita bisa monitor perkembangannya, bahkan laporan secara periode kondisinya seperti apa juga kita bisa monitor. Masih layak pakai atau gimana? Betul. Nah, kan berjalan waktu barang kan pasti, mengalami ada perusakan gitu ya, pengurangan ada pemanfaatannya dan sebagainya. Ini kegiatan-kegiatan atau tindakan atas barang milik negara inilah oleh instansi pemerintah itu harus mendapat persetujuan dari pengelola, dalam hal ini KPKNL Batam. Adakah mungkin salah satu instansi itu kekayaan negara itu tidak tercatat, Pak? Misalnya, terus apa sanksinya, Pak? Baik, Mbak Rima. Mungkin juga ya ketika suatu instansi pemerintah kan barang milik negaranya bisa beragam, ada tanah, bangunan dan sebagainya. Bisa saja memperoleh barang yang tidak menggunakan anggaran negara. Jadi BUMN itu, saya sekilas dulu, BUMN itu bisa diperoleh atas beban APBN atau anggaran dari negara atau penerimaan yang lain-lain yang sah. Di antaranya bisa menerima hibah atau barang yang tadinya bukan BUMN kemudian digunakan untuk operasional kantor, ini dijadikan BUMN. Nah, ini kan berarti belum terdaftar, belum tercatat seperti itu. Nah, kalau seperti itu harus tercatat juga atau gimana? Iya, harusnya, walaupun hibah gitu ya, Pak ya. Untuk bisa mengadministrasikan untuk sebagai BUMN harus tercatat di aplikasi. Iya. Gitu. Kalau memang dia memperoleh atau menggunakan anggaran negara kemudian memang dengan sengaja tidak mencatat, tidak mendaftarkan, kan artinya tidak termonitor oleh pengelola kan, Mbak. Iya, gitu kan. Nah, itu bisa terjadi, Pak, tidak tercatat begitu, Pak? Belum tercatat ya, mungkin iya, yang terjadi belum tercatat, belum gitu. tercatatnya mereka melakukan itu tindakan pemeliharaan, penggunaan dan sebagainya, ya belum termonitor oleh pengelola, berarti tidak mendapatkan persetujuan dari pengelola ya, tidak bisa digunakan untuk optimalisasi aset. Kemudian ketika dia nanti mau menghapuskan ketika sudah tidak bisa dipakai lagi ya harus mendapatkan izin dari atau persetujuan dari pengelola seperti itu. Misalnya begini, Pak, kan kita tahu mobil dinas gitu ya, Pak, sudah lama digunakan oleh pejabat tertentu misalnya gitu kan, tapi sampai akhir pensiun misalnya masih menggunakan itu. Nah, itu hibah ke orang yang bersangkutan atau ada penghapusan atau gimana nih, Pak? Khusus untuk BUMN yang berupa kendaraan ya, Mbak Rima, ada ketentuan yang khusus mengatur tentang BUMN berupa kendaraan dinas atau kendaraan operasional atau bahkan kendaraan jabatan seperti itu. Semua kendaraan ini ketika sudah habis masa manfaatnya gitu ya, atau masa ekonomisnya sudah habis, akan lebih efisien bagi negara untuk dihapuskan karena untuk ya pemeliharaan yang relatif lebih tinggi, besar ya. Lebih besar Jadi kalau dihapuskan itu maksudnya misalnya kalau dari segi negara nih, Pak ya, itu mungkin tidak ada manfaatnya, lebih besar pengeluarannya gitu. Tapi kalau misalnya dari segi masyarakat nih, Pak ya, barang negara itu dihibahkan ke masyarakat bisa atau gimana? Untuk barang milik negara semuanya mekanisme penghapusan, Mbak. Jadi kalau penghapusan dilelang. Oh, dilelang ya. Dilelang. Terus kalau kaitan dengan tanah nih, Pak, misalnya kan sudah tercatat nih ya ke KPKNL ya, terus dinas instansi itu ingin tukar guling ya, merubah lah ya, misalnya dapat jual ini dapat ini gitu, bisa ya, Pak ya? Bisa, kalau kita bicara barang milik negara kan berarti di bawah instansi pemerintah, barang milik negara, instansi pemerintah vertikal. Kemudian ada yang di bawah pemerintah daerah, itu kita namakan barang milik daerah, BMD. Antara BMN sama BMD bisa saling bertukar gitu ya antara instansi, sepanjang itu dirasa lebih memberikan manfaat untuk optimalisasi penggunanya. Atau kalau dengan pihak swasta bisa juga. Kita menggunakan mekanisme tukar menukar. Tukar menukar. Jadi ya, tapi harus pantauan dari KPKNL juga, Pak. Betul, betul, ada mekanismenya, ada prosedurnya tentang bagaimana nilainya. Nah, ini nanti terkait dengan nilai asetnya nanti akan dijelaskan. Iya. Baik, saya ke Pak Lutfi Aziz ya, pengurusan piutang negara. Nah, ini bisa diperjelas lagi nih, Pak, kaitan dengan fungsi dari bidang Bapak pengurusan piutang negara. Pak Lutfi, silakan. Baik, terima kasih Mbak Rima. Kalau
tadi Pak Andi sudah panjang lebar mengenai aset. Iya. Sebenarnya analoginya sama, Mbak. Sama. Karena ini sama-sama aktif, Pak. Sama-sama dari sisi neraca Iya. di pemerintah pusat. Jadi perlu kita bedakan terlebih dahulu, Mbak, bahwa piutang ini ada yang namanya piutang perpajakan, Piutang dan perpajakan. ada piutang non perpajakan. Nah, yang non perpajakan ini biasanya berupa PNBP, penerimaan negara bukan pajak. Nah, untuk yang piutang perpajakan tentu diselesaikan dengan mekanisme yang ada di teman-teman kami di Ditjen Pajak dan Bea Cukai, karena mereka sudah ada aturan tersendiri. Iya. Nah, khusus yang PNBP ini kan tersebar ya Mbak ya di seluruh KL ya. Iya. Dan KL itu tidak ada kewenangan untuk melakukan pengurusan lebih lanjut. Jadi mereka hanya bisa menagihkan saja. Tapi manakala mereka tidak berhasil menagihkan piutang-piutang yang ada di mereka, itu pengurusannya diserahkan ke Oh, kami. bisa diserahkan gitu Kami ya. bantu tagihkan. Karena memang sudah amanat undang-undang, Mbak Rima, di Undang-Undang Panitia Urusan Piutang Negara, di sana diwajibkan bahwa instansi pemerintah untuk menyerahkan piutang-piutang negara yang ada di mereka. Berarti aset negara ini terjamin karena ada mekanisme dan prosedurnya gitu ya. Jadi kalau dinas instansi yang bersangkutan tidak bisa menagih, KPKNL bisa. Betul, Pak. Iya. Nah ini berarti kalau untuk di Kepri banyak nggak Pak masalah seperti itu Pak, yang tidak bisa ditangani oleh dinas instansi, misalnya kaitan dengan penagihan piutang itu Pak? Kalau di lingkup Kepri memang relatif tidak terlalu banyak, karena mereka pada saat ini masih mencoba untuk menagihkan sendiri. Tapi ada yang sudah diserahkan ke KPKNL. Kebanyakan dari salah satu contohnya mungkin ada dari BP Batam, itu juga kan kementerian lembaga ya, BLU. Kemudian juga ada Kementerian Kominfo, seperti tadi Pak Anton sampaikan, berupa piutang frekuensi. Nah, ini kita bantu untuk tagihkan. Jadi kami membantu dari sisi KL-nya, Kementerian Lembaganya, gitu. Terus penagihan itu Pak, kalau misalnya yang bersangkutan tidak bisa memenuhi tadi ya Pak PNBP atau perpajakan itu, sanksinya seperti apa Pak? Yang memberikan sanksi itu KPKNL atau pihak berwenang atau gimana? Kalau bicara sanksi mungkin gini Mbak, kalau dari KL, Kementerian Lembaga, memang harus ada kewajiban untuk mencatat. Dicatat ya? Dicatat, sebelum diserahkan ke kami itu harus dicatat. Karena kalau tidak dicatat pasti akan menjadi temuan audit BPK. Nah, itu dari sisi penyerah piutangnya atau Kementerian Lembaganya. Nah, dari sisi kami, ini kami tentu akan mengoptimalkan itu penagihannya, karena kami dibantu juga ada personil jurusita. Oh, ada jurusita ya. Ada personil pemeriksa untuk menginvestigasi si katakanlah wajib bayar yang kemplang, katakanlah gitu kan. Katakanlah sebenarnya dia mampu tapi dia sengaja tidak membayar atau melunasi kewajibannya, itu kami akan periksa, Mbak. Kita akan investigasi. Iya, gitu. Seperti ada juga kemarin berita ya seperti itu kan, dianggap mampu tapi ternyata pajaknya pakai sampai miliaran gitu ya. Nah, itu jadi temuan juga ya Pak ya. Baik, saya ke Pak Andika Presley ya, penilaian kekayaan negara. Ini sebenarnya penilaian ini dilakukan berapa ini ya periode gitu Pak dalam setahun itu aset negara ini? Ya baik, terima kasih Mbak Rima. Jadi perlu dipisahkan dulu ya Mbak. Penilaian itu kan ada dua, sama seperti yang disampaikan Pak Aziz tadi. Ada penilaian dalam rangka pajak, penilaian pajak dan penilaian pemerintah. Nah, di kami sendiri di KPKNL itu kami melakukan penilaian yang termasuk kekayaan negara di luar penilaian pajak. Nah, terkait frekuensinya itu kami sebagai supporting dari pengelolaan kekayaan negara. Ketika ada hal yang urgent yang perlu ditentukan nilai existingnya dari barang milik negara, baik dalam rangka pencatatan maupun dalam rangka pemanfaatan dan atau dalam rangka penghapusan, kami akan support untuk mengeluarkan nilai dari barang milik negara tersebut. Jadi kalau ditanya berapa kali setahun, itu kembali kebutuhan dari pengelolanya tadi. Jadi kalau pengelola membutuhkan nilai, maka kita support sebagai penyedia nilainya gitu.
Jadi ada standarnya lah ya. Ada standarnya. Ada standarnya dan penilaian-penilaian terhadap kekayaan negara yang ada di sebuah instansi, termasuk ini tadi ya. Perpajakan tidak ya? Di luar perpajakan ya. Kalau perpajakan khusus pajak sendiri yang ada khusus ya. Baiklah pendengar, Anda bisa berinteraksi ya bersama kami di line telepon 077127100 ya, dan juga Anda bisa bergabung di 444 9050. Kita membahas tentang peran KPKNL dalam perekonomian regional, kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang ya. Oke, kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang. Silakan Anda bisa bergabung bersama kami di line telepon 077127100 dan juga di 444 9050. Baik, saya kembali ke Pak Andi Susanto, bidang pengelolaan kekayaan negara. Sejauh ini apa tantangannya Pak untuk melakukan fungsi dan tugas di bidang Bapak ini Pak? Ada tantangan pasti nih Pak ya? Ya, baik Mbak Rima. Semua tugas saya kira ada tantangannya masing-masing ya. Nah ini di khusus yang di pengelolaan barang milik negara ini, kebetulan mungkin di Kepri ini karena satu masalah geografis ya, kita kepulauan ya, kepulauan, wilayah kerja kita sampai ke Natuna, ada 5 kabupaten dan 2 kota sampai Natuna 16. Satu masalah itu geografis, kita harus memberikan pelayanan kepada semua satker, satuan kerja, unit vertikal yang tersebar sedemikian luas. Yang kedua, jenis BMN-nya pun cukup beragam untuk wilayah kita yang kepulauan ini. Contoh, satker atau unit kerja yang menangani pengawasan di perairan laut, ada beberapa unit kerja. Beda dengan mungkin yang KPKNL yang berada di daratan, yang wilayah kerjanya hanya daratan saja. Kemudian juga kondisi barang milik negara ini relatif dinamis ya, untuk tanah, bangunan dan sebagainya. Ini satker dengan kondisi yang berbagai faktor ekonomi yang mempengaruhi BMN ini kan harus menyampaikan kondisi BMN ini apa adanya, melaporkan seakurat, seupdate mungkin. Ini yang itu kan harapan Pak. Kenyataannya gimana Pak? Ya, kenyataannya ini satker ini kan misalkan tanah, bangunan, ini yang kita bicara gampang saja aset tetap ya. Kita harus memenuhi ketentuan penata usahaan BMN itu harus tertib secara administrasi, tertib secara fisik. Masih dijumpain bangunan atau tanah yang misalkan belum disertifikatkan satker. Artinya bangunan atau aset kantor itu yang sudah berdiri sekian tahun, tapi belum ada secara sertifikatnya, penata usahaan, legalitas tanahnya itu bisa ini nggak Pak, misalnya dimungkinkan sekali, bisa hilang tidak, cuman kita kan dalam rangka mengamankan aset negara, tertib administrasi, tertib hukumnya, tanah yang dulu misalkan dari pemerintah daerah saat ini digunakan oleh instansi pemerintah vertikal, secara administrasinya masih perlu dilakukan penataan. Hal-hal administrasi saya kira Mbak, kalau tentang hilang sih saya kira tidak ya. Tidak. Terus kalau pemanfaatan Pak, kalau misalnya kekayaan negara itu mungkin tanah ya Pak ya, tanah kosong tapi milik negara gitu ya Pak. Terus ada yang menyewa masyarakat gitu. Terus nilai uangnya itu termasuk juga dicatat Pak? Betul, ini BMN ini berarti bisa saja ya Pak ya? Bisa, baik tanah kosong maupun tanah yang ada bangunannya. Misalkan kantor itu cukup luas nih, ibarat kayak RRI pun halamannya saya kira luas ya. Dimungkinkan mungkin bisa ini ya, bisa ada counter gitu ya Pak. Betul, dimungkinkan sepanjang itu tidak mengganggu pelaksanaan tugas operasional kantor ya. Yang berarti bisa saja ya dimungkinkan Pak ya? Dimungkinkan pihak ketiga, pihak swasta maupun pihak lain yang ingin menggunakan atau menyewa sebagian dari tanah atau sebagian dari bangunan dengan mekanisme permohonan pemanfaatan sewa dimungkinkan. Kemudian hasil dari sewa itu atau pemanfaatan atau kerjasama yang lain pun disetorkan ke kas negara sebagai penerimaan PNBP. PNBP berarti ya Pak ya.
Berarti tidak menutup kemungkinan ya, banyak juga tanah-tanah yang kosong milik pemerintah yang ya jadi hutan belukar gitu yang tidak dimanfaatkan, belum teroptimalisasi, belum teroptimalisasi gitu ya, mungkin, atau juga prosedurnya kurang tahu atau gimana gitu ya Pak ya. Mungkin kreativitas itu yang mungkin bisa juga ya harus dimunculkan ya Pak ya. Betul. Ini ada juga nih saran-saran dari Bapak, wah ini dinas instansi ini tanahnya luas nih sekian hektar apa semuanya tapi tidak digunakan nih, ada saran, boleh disaran atau biar mereka yang sendiri yang kreatif, gimana Pak? Boleh. Sejauh ini kalau kita melihat seperti yang mungkin ya masyarakat melihat berkesimpulan ini ada aset yang belum terpakai atau mangkrak gitu ya. Tapi sejauh ini ketentuan sudah mengakomodir ke sana, Mbak. Semua satker atau satuan kerja unit itu dalam hal mengelola BUMN-nya sudah ada namanya standar kebutuhan, standar barang. Jadi unit kerja atau satker memiliki tanahnya seberapa luas, bangunannya seberapa luas, itu sudah ada ketentuan sebetulnya. Untuk berapa pegawai, berapa bangunan yang dibutuhkan, berapa tanah yang dibutuhkan. Seandainya dia memiliki tanah yang berlebih, yang belum termanfaatkan, belum teroptimalkan, bisa digunakan atau dialihkan ke satker lain. Nah, ini perlu sangat pemahaman berarti dari satker. Berarti tidak milik satu dinas instansi tersebut gitu ya Pak ya? Bisa berarti boleh digunakan, pindah tangan ya? Bisa dialih statuskan ke alih satker statuskan lain. Ya, boleh ya. Dioptimalkan atau dimanfaatkan tadi. Dimanfaatkan, tapi berarti datanya itu harus dirubah berarti ya Pak ya? Iya, harus pelaporan untuk secara berjenjang itu kondisi saat ini untuk pemeliharaan ke depan kan, kalau kita punya aset tidak digunakan perlu pemeliharaan, pengamanan dan sebagainya. Ini kan menjadi tidak efisien. Nah, hal-hal seperti itu yang perlu sangat dipahami oleh satker. Ketika kita memiliki BUMN, bagaimana BUMN itu harus optimal memberikan manfaat kepada negara, kepada penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi seperti itu. Berarti kalau misalnya kota dan kabupaten gitu, misalnya Tanjung Pinang, Bintan gitu, yang asetnya aset Bintan misalnya tapi berada di kota Tanjung Pinang, berarti bisa pindah ke kota Tanjung Pinang, tukar guling atau gimana Pak? Bisa ya? Bisa dihibahkan bisa dihibahkan, bisa tukar kepada juga satker lain gitu kalau sesama antara pemerintah pusat dengan daerah saling memberi manfaat kali ya. Saling memberi manfaat. Kita memiliki tanah di sini tapi nggak pakai, saya butuh di sana. Misalkan kan bisa saling bertukar. Bisa saling bertukar. Berarti kekayaan negara itu bisa digunakan, pemanfaatannya itu fleksibel berarti ya Pak ya? Iya, mana yang lebih membutuhkan. Mana yang lebih membutuhkan. Baik, kita berikan ruang ya kepada pendengar. Anda bisa bergabung bersama kami di line telepon 077127100 dan 4449050. Kita terima ya untuk penelpon yang pertama. Halo, Assalamualaikum, selamat pagi. Assalamualaikum, Puan Rima Melati. Iya, Waalaikumsalam, Pak Batu. Pak Batu iya. dulu. Oke, Pak Batu. Pertanyaannya Pak Batu. Assalamualaikum, Bapak-bapak narasumber. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kekayaan negara ini termasuk inventarisasi bergerak maupun tidak bergerak yang dikuasai oleh satu instansi. Iya. Kadang kami dulu pernah mengalami ya Pak ya. Jadi barang-barang yang bergerak, inventaris bergerak itu seperti mobil, kapal, itu kita sudah ajukan ke permohonan untuk penghapusan ke Departemen Perhubungan. Iya. Kemudian dilanjutkan ke Departemen Keuangan. Tapi hasilnya sampai saya pensiun, putusan itu tidak ada. Saya sudah pensiun 17 tahun, Pak. Sekarang nggak ada. Sehingga kapal yang dulunya itu sudah rongsok, ya busuk di laut. Alhasil pemulunglah yang mengambil. Jadi ini gimana? Baik, Pak Batu. Kedua, perumahan. Perumahan dinas ada 40 rumah di Pinang ini. Dan tanahnya hampir 3 hektar. Tanah itu pun sudah diajukan ke Departemen Perhubungan. Sampai sekarang untuk penghapusan itu belum ada. Jadi di sini sekarang terkatung-katung penghuninya. Mau dimiliki belum bisa ada lelang,
mau diminta tarik sewanya. Ya begitulah tergantung. Jadi hal-hal seperti ini gimana ini? Memang ini bukan urusan kantor lelang negara kan, tapi bagaimana pendapat Bapak masalah-masalah seperti ini? Saya 17 tahun mengurusi itu Pak pensiun. Sampai sekarang nggak ada. Jadi saya diam-diam aja lah, nggak urusan saya lagi. Baik. Itu Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Kita berikan ruang lagi ya kepada pendengar yang lain selain Pak Batu. Silakan pendengar, kami tunggu Anda ya untuk memberikan pertanyaan. Dan ini tentunya sangat bagus sekali untuk kita sebagai masyarakat ya, untuk mengetahui peran KPKNL ini dalam perekonomian negara, perekonomian regional ya. Nah, silakan Anda bisa gabung di 27100 dan juga 444 9050. Kalau belum ada, kita tanggapi dulu nih. Siapa yang akan menanggapi dulu nih ya dari pertanyaan Pak Batu? Pak Andi ya? Oke. Boleh saya? Boleh. Mbak Rima. Iya, silakan. Dari Pak Batu tadi ya. Bagus sekali ya pertanyaannya. Memang kita yang bukan bagian dari instansi pemerintah, kita masyarakat pada umumnya pun ya seyogianya kalau melihat hal-hal yang seperti Pak Batu sampaikan tadi, diinfokan seperti itu. Nah, ini yang pertama, kalau kita diminta menanggapi Mbak Rima, Pak Batu, bahwa yang Bapak sampaikan tadi tentunya ini kan menjadi tanggung jawab dari unit atau instansi yang mencatat barang milik negara tersebut. Ketika itu belum terjadi proses penghapusan, masih menjadi tanggung jawab tentang pemeliharaan, pelaporannya oleh unit kerja yang bersangkutan. Kemudian unit kerja yang bersangkutan ketika memiliki BMN apapun itu, baik tanah, bangunan maupun barang BMN lain yang bergerak itu ya, tadi disampaikan Pak Batu, untuk proses ketika sudah rusak, sudah tidak bisa memberikan manfaat lagi, prosesnya dihapuskan, betul berjenjang ke instansi di atasnya. Misalkan instansi vertikal di kabupaten atau kota, unit eselon 3 berjenjang ke atasnya Kanwil, sampai ke jenjang eselon 1-nya di kementerian, di pusat. Melihat dulu kewenangan yang ada di kementerian yang bersangkutan untuk memajukan permohonan penghapusan kepada pengelola Kementerian Keuangan, DJKN dalam hal ini. Ketika sudah diterima oleh DJKN, akan dianalisa seperti apa, diproses, keluar persetujuan untuk dihapuskan melalui lelang. Nah, ini yang disampaikan Pak Batu ini kita perlu pahami lebih dalam ya, apakah ini di kementeriannya yang bersangkutan yang membawa, yang memiliki BMN ini, apakah sudah berproses sampai ke tingkat yang memberikan kewenangan untuk melakukan penghapusan, kemudian sudah dimohonkan kepada Kementerian Keuangan selaku pengelola, kemudian diproses. Nah, ini mestinya kalau sudah berproses akan lebih efisien dan efektif segera dieksekusi seperti itu. Kalau itu ya, kan ini dilakukan prosesnya Pak, tapi kalau misalnya pembiaran gimana gitu? Ada nggak pembiaran seperti itu? Ada sanksi nggak Pak? Ya, mestinya ada sanksi dari apalagi perumahan ini banyak ya kan? Yang bersangkutan kan ada unit yang mengawasi kan, seperti apa namanya, unit auditornya itu kan. Dan barang milik negara ini jangankan sampai 17 tahun. Setiap periode tertentu ada laporan BMN semesteran, tahunan, kondisinya seperti apa saat ini itu kan dilaporkan secara periodik. Secara fisiknya juga ya. Dan itu pasti terpantau, tidak mungkin tidak. Dan hilangnya misalkan kena kondisi faktor alam pun tetap harus dilaporkan seperti itu. Tidak mungkin kalau sampai 17 tahun tidak termonitor seperti itu. Jadi nilainya juga pasti ada ya. Ada penyusutan. Pak Andika, penyusutan. Ini gimana nih kalau misalnya kita untuk melakukan penilaian ini, apa yang disampaikan oleh Pak Batu, akhirnya jadi barang rongsokan, pemulung yang bisa ngambil gitu Pak. Jadi nilainya apakah nol atau gimana nih? Baik Bu, Mbak Rima. Jadi sebenarnya secara akuntansi ketika umur ekonomis sebuah BMN itu, satu unit BMN itu sudah berakhir, maka nilainya akan nilai sisa atau bahkan nol. Nah, ketika proses penghapusan dalam hal tadi berproses sudah sampai ke DJKN, kemudian dilakukan penelaahan tadi layak untuk dihapuskan, maka kita akan keluarkan nilainya existing saat kondisi kita terakhir survei. Jadi penilaian nilai yang bisa dihapus itu nilainya nol gitu ya?
bukan nilai nol, maksudnya kita lihat nilai keekonomian. Ekonomiannya berapa gitu ya. Jadi kita harus lihat fisiknya juga pada saat pelaksanaan survei. Nah, nilai yang kita keluarkan untuk penghapusan adalah nilai pada saat kita melihat barang itu. Ketika barang itu sudah diambil pemulung atau hilang, tidak ditemukan, maka kita nggak bisa mengeluarkan nilainya berapa. Karena ketika kita itu masih tercatat nggak Pak? Kalau misalnya sudah seperti itu kan kita belum melihat kondisinya, tapi sudah diambil, itu nilainya masih tercatat nggak di aset negara? Kalau asetnya sendiri tercatat Bu, selama penghapusannya belum disetujui dan proses pemindahannya belum dilakukan, belum dilakukan lelang atau belum dilakukan pemusnahan, nah itu tetap akan tercatat Bu. Jadi solusinya apa? Apakah pejabat yang bersangkutan dinyatakan bersalah atau gimana, atau dianggap korupsi atau apa gitu? Ya harus kita lebih dalamin lagi Bu, apakah kehilangan barang negara itu akibat kelalaian dalam pekerjaan atau memang force majeure, itu kita harus lebih dalamin lagi. Nanti di bidang pengelolaan akan lihat ketika memang dia akibat kelalaian, nah nanti kita akan meminta APIP mereka memeriksa lagi Bu. Jadi APIP mereka, pengawas internal mereka di unit mereka akan memeriksa. Kalau memang itu ada kelalaian, maka yang ditentukan menyebabkan itu hilang atau tidak ditemukannya barang itu akan melakukan ganti rugi. Oh, jadi harus kena denda juga ya? Iya, ganti rugi akan ada berlaku. Tapi kalau memang dia kehilangannya karena force majeure, dibuktikan dengan fakta-fakta hukum harus yang ada buktinya, bukti jelas bukti ini jelas, ya. Nah, itu mungkin akan dilakukan proses pemusnahan gitu. Proses penghapusan buku ya. Kalau penghapusan buku berarti misalnya kalau masih ada nilainya itu dilelang berarti gitu ya Pak ya? Kalau dia proses penghapusan buku, dia tidak dilelang Bu, tidak ada proses pemindahangan, dia hanya dihapus saja dari pencatatan karena memang barangnya sudah tidak ditemukan karena force majeure atau keadaan kahar seperti itu. Oh begitu ya. Terus kalau misalnya kekayaan negara ini kena musibah, banjir atau kebakaran, nah ini gimana nih Pak? Ini dari sisi apanya dulu Bu? Kalau yang dari sisi nilai. Sisi nilainya. Sisi nilai. Kalau sisi nilainya, ketika memang kita menemukan pada saat survei, penilaian itu kita harus melakukan survei lapangan. Jadi fungsional penilai akan datang melakukan survei lapangan terhadap BUMN yang akan dinilai. Kalau memang kita lihat dia dalam masih memiliki nilai ekonomis ketika terbakar gitu, tapi mengalami kerusakan tidak menyebabkan kemusnahan gitu, masih ada nilai ekonomisnya, maka itu masih akan menghasilkan nilai Bu. Masih menghasilkan nilai. Iya, tapi kalau misalnya langsung ya habis gitu. Kalau dia memang habis terbakar dan menurut keterangan dari aparat pemerintah, aparat pengawas mereka bahwa itu memang sudah musnah habis terbakar dengan keadaan kahar tadi, itu nanti mereka akan melakukan proses penghapusan, permohonan penghapusan ke KPKNL juga di bidangnya Pak Andi tadi. Berarti sesuai dengan prosedur lah ya. Berarti kekayaan negara ini tidak akan bisa diselewengkan ya, karena semua terpantau ya Pak ya. Tidak bisa serta-merta ini kekayaan negara ini bisa milik pribadi begitu ya Pak ya. Tidak bisa ya. Jadi jangan seuzon lah masyarakat ya begitu ya Pak ya, dengan tugas pemerintah gitu. Kemudian Pak Lutfi, pengurusan piutang negara ini kira-kira apa lagi nih Pak yang kira-kira yang perlu Bapak sampaikan di kesempatan ini Pak Lutfi? Iya, terima kasih Mbak Rima. Mungkin dalam kesempatan ini kita perlu juga menyampaikan kepada pihak-pihak kementerian atau lembaga, kiranya bisa lebih aware dalam hal pencatatan. Pencatatan ya karena aset negara ini penting ya. Karena piutang ini tidak kasat mata Mbak Rima. Iya. Tidak seperti BUMN yang kelihatan bisa disentuh, dilihat. Nah, piutang nih hanya bisa dibuktikan dengan adanya dokumen. Betul, dokumen timbulnya piutang. Nah, ini berdasarkan pengalaman kami Mbak, bukan banyak lah, beberapa lah. Ada beberapa yang masih perlu diperkuat dari sisi pengarsipan dokumen piutang. Jadi itu kan menjadi dasar di pencatatan, kemudian juga nanti dasar kami untuk melakukan penagihan, dan dokumen itu juga masih berproses terus sampai piutang itu dihapuskan. Jadi dari sisi kementerian lembaga bisa diperkuat dari aspek itu. Nah, kemudian mungkin dari sisi yang lainnya, katakanlah dari pihak wajib bayar, ya mohon kiranya bisa menyelesaikan kewajibannya. Karena dari
pada saat COVID ini, Mbak Rima, Kementerian Keuangan sudah mengeluarkan semacam kebijakan untuk crash program piutang negara. Jadi sasaran objek crash program ini kami sasar untuk wajib bayar ataupun debitur yang UMKM, kemudian yang sisa hutangnya di bawah 1 miliar, nah itu bisa mengajukan proses permohonan keringanan hutang, tapi itu berlaku hanya untuk yang sudah diserahkan pengurusannya ke kami. Kalau yang masih dikelola oleh Kementerian Lembaga, mohon maaf nih belum bisa menyentuh ke sana. Gitu. Ya. Berarti ada kemudahan sebenarnya, Pak ya? Ada diskon sebenarnya, Pak. Diskon ya istilahnya diskon, keringanan hutang. Itu biasanya berapa persen, Pak? Kalau hutangnya 1M gitu, berapa persen bisa didiskon itu? Di peraturan Menteri Keuangan yang sudah diterbitkan ini ada 2 mekanisme. Yang pertama untuk yang katakanlah pasien rumah sakit, itu diskonnya sampai 80%. Kok sampai 80%? Jadi cukup bayar 20%-nya saja ke negara. Ini bentuk kepedulian pemerintah sepanjang COVID ini, Pak. Oh gitu. Kemudian untuk di luar masih berlaku nih, Pak, sekarang? Sampai Desember. Tapi memang hanya untuk debitur yang pengurusnya diserahkan ke KPKNL. Nah, untuk yang di luar rumah sakit itu ada diskonnya, itu katakanlah bunga denda dan ongkosnya hapus 100%, kemudian pokok hutangnya didiskon lagi 60%, dan atas sisa yang 40%-nya pun ini, masih Pak, diskon. yang menyerahkan pengurusan ini ke KPKNL ini siapa? Maksudnya siapa, masyarakatnya? Kementerian selaku pemilik piutangnya. Oh, selaku pemilik piutangnya. Ya, misalnya RRI ini punya piutang ke wajib bayar, tapi nggak bisa tuntas. RRI lah yang menyerahkan ke kami, biar kami bantu penagihannya gitu. sesuai mekanisme yang ada di internal kami. Gitu. Jadi kalau misalnya menentukan diskonnya apa semuanya dari KPKNL berdasarkan peraturan Menteri Keuangan yang ada. Oh, berarti sesuai dengan aturan yang berlaku ya. Betul, landasannya tetap itu, Mbak Rima. Ujung-ujungnya ke situ ya. Baik. Kemudian Pak Andi, kita masih ada waktu sekitar 6 menit nih, Pak ya. Nah, ini mungkin ada lagi yang ingin disampaikan, Pak, kaitan dengan tugas Bapak di bidang pengelolaan kekayaan negara ya. Untuk kekayaan negara tetap kita himbau ya kepada teman-teman pengelola BUMN tentunya untuk tetap menjalankan sesuai dengan ketentuan yang berlaku ya, tentang tertib administrasi, tertib hukum, dan tertib fisik barang milik negara. Jaga aset negara, itu yang pertama. Yang kedua, kalau masih ada waktu, boleh Mbak Rima kami menyampaikan satu tusi dari KPKNL Batam juga tentang lelang ya. Lelang ya. Lelang ini kebetulan juga yang divisi lelangnya tidak dapat hadir ini. Bahwa dalam menjalankan tusi lelang, KPKNL Batam ada misi kaitannya juga dengan perekonomian regional ya, sampai kita hari ini. Bahwa kita ada lelang UMKM, melaksanakan lelang sukarela atas produk-produk UMKM. Nah, ini kebetulan gimana, bisa diperjelas Pak, gimana Pak? Ini kita jenis-jenis lelang yang dilaksanakan oleh KPKNL kan seperti tadi yang disampaikan Pak Anton, ada lelang yang sifatnya eksekusi sama yang sukarela. Sukarela ini seperti tadi contohkan Mbak Rima punya barang nih yang mau dijual melalui lelang KPKNL. Nah, kayak gitu, tapi kita fokus ke lelang-lelang atas produk hasil UMKM. Produk-produk dari lokal, produk-produk atas para pelaku UMKM gitu melalui KPKNL Batam. Dalam rangkaian di bulan Oktober ini kita besok hari Kamis ya, Kamis tanggal 13 besok kita mengadakan lelang atas produk-produk pelaku UMKM. Silakan dilihat di lelang.go.id di KPKNL Batam, sudah kita. Contohnya barangnya apa tuh Pak? Besok kita kebetulan ada dari pelaku UMKM, contohnya batik khas dari Kepri Batam, kemudian juga ada kerajinan, handcraft gitu kan, ada produk. Berarti kalau lelang itu nilainya turun ya Pak ya? Untuk lelang UMKM kita nilai murni dari para pemohon lelang. Pemohon lelang sekian gitu dari ya? Si pelaku UMKM. Ada subsidi nggak misalnya harganya bisa naik gitu? Lalu nggak? Untuk harga pure dari pihak
pemilik barang. Oh gitu. Kita memfasilitasi, fasilitas aja ya. Bahwa kita membantu mendorong menggerakkan UMKM. Saya pikir misalnya dari UMKM melakukan lelang terus harganya memang rendah tapi dibantu subsidi dari pemerintah gitu, harganya sesuai dengan harga biasa. Gitu ya. Tidak ya? Belum ada nih. Oh, belum ada. Siapa tahu ada, Pak. Ketentuan tentang jadi subsidi. kita lelang itu sebenarnya membantu memasarkan. Memasarkan jadi saja kan, ya, tapi tidak ada lah ya untuk nilai untuk membantu subsidi gitu, tidak lah ya. Ya kalau kita kan di website kita itu kan maksudnya website kita itu bisa diakses seluruh ya global lah gitu. Iya. Jadi cepat lah lakunya gitu ya. Ya diharapkan bisa membantu mereka promosi gratis lah Bu. Jadi UMKM yang ada di lokal itu bisa menempatkan produk-produknya di website. Jadi sekarang udah banyak Pak yang UMKM itu, atau mereka pada tak tahu nih Pak? Sudah beberapa kali kita mengadakan lelang UMKM. Oh sering ya? Dari tahun kemarin juga sudah. Sudah ya. Beberapa periode kita lakukan untuk membantu mereka. Jadi artinya ini salah satu tugas yang kreatif juga ya Pak ya, membantu UMKM, karena sepanjang pandemi ini UMKM ini yang dilulukan bahwa masih bertahan gitu ya Pak ya, tidak tutup, tapi ya macam mana lah gitu, berjalan seperti apalah, yang penting bisa gitu ya. Gitu ya Pak ya. Baik, kita waktu tinggal sedikit, mungkin dari Pak Lutfi ada menambahkan juga. Kita tambahan sedikit saja. Boleh Pak, silakan. Jadi tadi kan sudah disampaikan dari sisi KL lebih pedulilah terhadap catatan dan laporan keuangannya, ya kan. Tentu ini akan membantu kita di proses penagihan. Ya. Kemudian juga sebisa mungkin informasinya juga jelas, karena belakangan ini beberapa kali yang diserahkan ke kami itu alamat si debiturnya pun tidak jelas. Itu kalau sudah tidak jelas gimana? Nah itu kami akan turunkan tim pemeriksa. Ada tim pemeriksa untuk memastikan kembali di domisilinya. Jangan prank pula ya Pak ya. Betul. Prank sekarang ini zaman prank. Update informasi yang lebih penting. Iya benar. Baik, Pak Andika, silakan Pak. Baik, kalau dari kami sih pesannya Mbak Rima ya, untuk pengguna barang milik negara sebaiknya lebih optimal lah dalam penggunaannya. Jadi ketika barang itu lebih dijaga, lebih dirawat, ketika pun dia harus udah berakhir nilai ekonomisnya, dia akan dihapuskan, nilainya akan tetap lebih stabil ketimbang dia tidak dirawat. Jadi dirawat. Nah untuk dalam rangka pemanfaatan, kita berharap tingkat kesadaran satker itu pengguna barang milik negara itu lebih tinggi Bu, untuk memanfaatkan barang-barang milik negara yang bisa menghasilkan PNBP. Jadi yang memang tidak digunakan atau idle dalam tusi mereka bisa dioptimalkan melalui pemanfaatan, sehingga nilainya bisa penambahan PNBP di mereka sendiri gitu. Itu sih. Baik, semoga ini dialog kita pada hari ini tentang peran KPKNL dalam perekonomian regional bisa memberikan pencerahan kepada masyarakat ya, dan tentunya daerah kita lebih maju dan kekayaan negara lebih terjamin. Jangan sampai hilang begitu saja ya. Baik dari segi pendataan aset semuanya ya Pak ya. Baik, terima kasih Pak sudah hadir di sini. Terima kasih tadi Pak Anton ya Listianto, Kepala KPKNL Batam ya. Beliau saat ini sedang ada tugas lain ya. Kemudian Pak Andi Susanto, terima kasih Pak Andi. Kemudian Pak Lutfi Aziz, terima kasih Pak Lutfi ya. Pak Andika Presley, terima kasih ya. Sukses selalu menjalankan tugas ya demi negara dan bangsa ya. Ya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. RRI Bersatu. Pendengar dimanapun Anda berada, nanti Anda akan mengikuti ragam informasi dalam berita olahraga pada pukul 11 waktu Indonesia Barat.